Bapak Ibu jemaat dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada saat ini kita bersama-sama kembali datang kepada Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung yang setiap tahunnya kita peringati. Oleh karena itu mari sebelum kita bersama-sama datang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan melalui doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kembali kami datang kepada-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, di mana pada saat ini kami boleh bersama-sama datang bersekutu menghadap kehadirat-Mu dalam rangka untuk memperingati kematian Tuhan di kayu salib. Oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhan memberkati di dalam ibadah kami pada saat ini. Dan bila hari ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami sehingga apa yang kami dengar dan kami renungkan juga boleh semakin menguatkan iman kami. Kami sambut firman-Mu siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah memperingati kematian Tuhan, Jumat Agung pada saat ini, firman Tuhan dari Sinode GKSBS diambilkan dari Lukas 23 ayat 33 sampai 49. Dan firman Tuhan pada saat ini tidak akan saya baca semua, hanya kami bacakan ayat yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama merayakan, memperingati kematian Tuhan yang ada di kayu salib. Oleh karena itu saya akan memulainya khotbah ini dengan kita menyanyikan dari Hitung Pelengkap Jemaat nomor 85. Kita akan menyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Sepanjang salib itu
gerangan kesalahannya sehingga darahnya tercurah? Apa gerangan yang dilakukan sehingga ia mati di salib? Ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan penting yang perlu kita gumulkan dalam kehidupan iman kita pada masa kini. Apa makna kematian Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan iman kita? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu adalah wujud nyata kasih Allah yang paling besar kepada manusia, di mana ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal agar manusia selamat. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, maka manusia mendapatkan jalan keselamatan. Di sini sudah seharusnya kita bukan hanya datang beribadah dan mengenang peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib saja, namun seharusnya ini lebih dalam dari itu, yaitu kembali menghayati akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga menginspirasi kehidupan iman kita dalam menjalani kehidupan yang lebih berpengharapan di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan muncul kembali. Teladan baik apakah yang dapat kita peroleh ketika kita mendengar tentang kisah penyaliban Tuhan Yesus ini? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya orang yang menderita di atas kayu salib akan mengutuk dan menyumpahi orang-orang yang menyalibkannya. Mereka yang disalib menganggap diperlakukan tidak adil oleh penguasa kehidupan. Teriakannya akan semakin hilang seiring dengan habisnya darah dari tubuhnya sampai pada akhirnya ajal menjemput. Tetapi di sini Yesus menghadapi penderitaan salib dengan cara yang lain. Di tengah penderitaannya, ketika berada di atas kayu salib, Yesus justru mengumandangkan berita pengampunan. Dalam ayat 34, di situ dikatakan Yesus tergantung di kayu salib dan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan kita pada masa kini yang penuh dengan kekerasan, ketidakadilan, kecemasan, dan ketakutan, pertanyaan yang muncul, sudahkah kita tetap mengampuni? Sudahkah kita dengan rela hati menjalani segala hal sebagai bagian dari karya Tuhan untuk mendewasakan kehidupan iman kita? Kalau kita perhatikan dalam teks bacaan kita sebelumnya, jelas perkataan ejekan yang ditujukan kepada Yesus untuk turun dari kayu salib ini ingin menunjukkan jati dirinya sebagai Mesias yang dipilih Allah, dan ini menjadi tantangan yang menggoda bagi Yesus untuk membuktikan tentang jati diri dan identitasnya yang sesungguhnya. Tantangan tersebut bisa membawa Yesus pada pemujaan diri yang tidak mau direndahkan atau diabaikan oleh orang lain. Bahkan para prajurit pun setuju bahwa Yesus adalah seorang raja yang kalah karena tidak mampu menolong dirinya sendiri. Hal ini dipertegas dengan adanya tulisan Injili di atas kayu salib yang menyatakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Yesus sama sekali tidak tergoda untuk menyatakan kuasanya. Yesus tetap fokus kepada karya penyelamatan Allah yang menjadi misi utama kehadirannya di dunia ini. Yesus tidak tergoda untuk
mendemonstrasikan kekuasaan di hadapan para pengejek. Nampaknya para pengejek ingin melihat tanda, bukan untuk menjadi percaya, melainkan sekedar memuaskan keinginannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam penderitaannya di atas kayu salib, Yesus masih tetap memberikan pengharapan dan membangun kehidupan. Pernyataan penjahat yang menginginkan agar diingat ketika Yesus datang sebagai Raja itu direspon oleh Yesus dengan memberikan janji bahwa dia akan bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Sampai akhirnya ia menyerahkan diri pada kemurahan Allah. Dan kemudian Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus Kristus adalah kematian yang memberi kehidupan kepada mereka yang percaya. Merayakan Jumat Agung menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk kembali mengenal makna pentingnya kematian Tuhan bagi keselamatan kita. Pahamilah lebih dalam tentang makna kematian Tuhan Yesus dalam perjalanan iman kita. Temukan teladan yang baik yang Yesus berikan ketika dia menderita di atas kayu salib. Dalam penderitaan, Yesus tetap mengampuni. Dalam rasa sakit yang mendera tubuh, Yesus tetap berfokus kepada karya penyelamatan Allah. Dia tidak berfokus pada keinginannya sendiri, egonya sendiri. Bahkan di ambang kematiannya, Yesus tetap memberikan pengharapan. Dihadapinya penderitaan dan maut dengan tetap menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendak Allah dan bukan kepada kehendaknya sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam situasi kesengsaraannya, penderitaan, dalam peristiwa Jumat Agung, kiranya ini menjadi inspirasi bagi kita, di mana kita ada mau berkorban untuk kebaikan bersama. Pengorbanan Kristus adalah inspirasi bagi dunia. Selamat merayakan Jumat Agung, selamat merayakan cinta kasih Allah bagi kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan pada saat ini. Dengan refleksi kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 170. Kita nyanyikan bait yang pertama, kedua, dan ketiga.
berfirman kepada kami semua melalui peristiwa Jumat Agung. Kematian-Mu kembali meneguhkan iman kami, di mana Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Engkau mau berbuat baik kepada kami semua orang-orang yang berdosa. Kematian-Mu membawa kami kepada kehidupan berpengharapan, di mana kehidupan yang Engkau telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman, dan mampukan kami untuk meneladani apa yang telah Engkau lakukan, sehingga dalam hidup kami pun boleh menjadi bermanfaat, berguna bagi sesama dan dunia. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Demikian ibadah Jumat Agung, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat siang.